Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang biaya campuran dari mata kuliah Akuntansi Manajemen perkuliahan online minggu ketiga. Soal pertama, mengapa biaya campuran menimbulkan masalah sewaktu dilakukan pengklasifikasian biaya dalam kategori tetap dan variabel? Karena informasi yang tersedia untuk memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya campuran tersebut hanyalah informasi jumlah biaya suatu aktivitas dan jumlah penggunaan aktivitas. Sehingga akan cukup sulit dalam pengidentifikasian biaya tanpa adanya ukuran penggunaan atas biaya variabel dan biaya tetap tersebut. Yang kedua, mengapa grafik scatter adalah langkah pertama yang baik untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabelnya? Karena grafik ini bertujuan untuk melihat apakah asumsi hubungan linear wajar atau tidak. Dengan menggunakan grafik tersebut, beberapa titik yang tampaknya tidak cocok dalam pola umum perilaku biaya mungkin akan terungkap, sehingga diperoleh pengetahuan yang dapat memberikan justifikasi untuk mengeliminasi dan mungkin menuntun pada perkiraan yang lebih baik mengenai fungsi biaya yang mendasarinya serta pengetahuan tentang hubungan antara biaya dan penggunaan aktivitas yang akan mempermudah usaha pemisahan biaya tetap dan variabel. Ketiga, jelaskan bagaimana metode scatter plot memisahkan biaya tetap dan variabel dari biaya campuran. Kemudian jelaskan cara kerja metode tinggi rendah. Mengapa kedua metode tersebut berbeda? Metode scatter plot menyangkut pemeriksaan grafik scatter atau suatu plot yang menunjukkan jumlah biaya campuran pada berbagai tingkat aktivitas yang berbeda dan pemilihan dua titik yang tampaknya terbaik untuk mewakili hubungan antara biaya dengan aktivitas. Karena kedua titik tersebut menentukan suatu garis, kedua titik yang dipilih tersebut dapat digunakan untuk menentukan titik potong dan kemiringan garis dari kedua titik tersebut. Titik potong tersebut memberikan perkiraan komponen biaya tetap dan kemiringan memberikan estimasi biaya variabel per unit aktivitas. Metode tinggi rendah menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tinggi dan titik rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Kedua metode tersebut berbeda karena metode tinggi rendah ditentukan oleh jumlah tinggi dan rendah dari variabel bebas. Yang keempat, apa keunggulan metode scatter plot dibandingkan dengan metode tinggi rendah? Dan apa keunggulan metode tinggi rendah dibandingkan dengan metode scatter plot? Keunggulan metode scatter plot dibandingkan metode tinggi rendah adalah metode scatter plot memungkinkan kita untuk melihat data secara visual, dapat menolong manajer menghindari jebakan atas terlihatnya hubungan antara biaya dan aktivitas yang tidak mungkin terjadi. Keunggulan metode tinggi rendah dibanding metode scatter plot adalah metode tinggi rendah memiliki keunggulan objektivitas. Metode tinggi rendah memungkinkan manajer untuk mendapatkan ketetapan yang cepat mengenai hubungan biaya dengan hanya menggunakan dua titik. Sedangkan dalam metode scatter plot, tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Yang terakhir, jelaskan yang dimaksud dengan metode kuadrat terkecil. Mengapa metode ini lebih baik daripada metode tinggi rendah dan metode scatter plot? Jawabannya karena metode kuadrat terkecil adalah metode statistik untuk menemukan suatu garis yang paling sesuai dengan serangkaian data. Metode ini digunakan untuk memecahkan komponen tetap dan variabel dari biaya campuran. Metode ini lebih baik dari metode tinggi rendah dan metode scatter plot karena metode kuadrat terkecil menghasilkan garis yang paling sesuai dengan titik-titik data, sehingga lebih direkomendasikan daripada metode tinggi rendah dan metode scatter plot. Selain itu, metode kuadrat terkecil memiliki keunggulan dalam menilai keandalan persamaan biaya.
Koefisien determinasinya memungkinkan analis untuk menghitung jumlah variabilitas biaya yang dijelaskan oleh penggerak biaya tertentu. Koefisien korelasi juga mengukur kekuatan hubungan dan menunjukkan arah hubungan. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.